Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Senin 4 Juli 2022, hari biasa pekan biasa ke-14, menu sabda kita dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anak perempuanku baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, dalam Injil hari ini Yesus didekati oleh dua orang yang sangat berbeda dalam hal kepribadian maupun dalam status sosial. Salah satunya adalah tadi Tuhan Yesus didekati oleh seorang pejabat sinagoga, yaitu seorang kepala rumah ibadat yang memiliki peran keagamaan yang diakui dan penting dalam masyarakat dan juga dalam keagamaan. Dan yang lain adalah seorang wanita yang menderita sakit pendarahan yang berdasarkan kondisi itu membuatnya najis secara ritual dan tidak boleh beribadat. Dan oleh karena itu dikeluarkan dari bait Allah, dari rumah ibadat. Nah, selain perbedaan secara kepribadian dan sosial keagamaan, cara mereka mendekati Tuhan pun juga berbeda. Tadi dikisahkan dalam Injil bahwa pejabat rumah ibadat itu datang kepada Tuhan dengan sangat terbuka. Di depan banyak orang membungkuk di depan Tuhan. Sedangkan wanita itu, perempuan yang selama 12 tahun sakit pendarahan tidak sembuh-sembuh, dalam keadaan najis, ia mendekati Tuhan, menyentuh ujung jubah Tuhan. Dan mengapa dia secara diam-diam? Karena ia sadar akan ketidaklayakannya, sadar akan kenajisannya yang dianggap najis pada masa itu. Dan oleh karena dia secara diam-diam, karena ia tidak ingin diperhatikan banyak orang. Terlepas dari perbedaan kedudukan mereka dalam komunitas, sosial, dan juga cara pendekatan mereka yang berbeda kepada Tuhan, kesamaan yang mereka miliki adalah mereka memiliki iman yang besar. Mereka sama-sama memiliki iman yang besar kepada Tuhan dan juga atas kuasa penyelamatannya. Dan Yesus menanggapi dengan murah hati kedua orang ini, menyembuhkan putri dari kepala rumah ibadat dan juga menyembuhkan wanita itu dari pendarahannya. Saudari-saudaraku yang terberkati, sabda Tuhan hari ini menunjukkan bahwa yang penting bagi Tuhan bukanlah kedudukan kita secara sosial dan atau komunitas, atau bagaimana kita mendekatinya dan bagaimana kita berdoa. Tetapi yang penting adalah kekuatan iman kita kepadanya.
kualitas hubungan kita dengannya. Tuhan berbicara kepada hati kita semua yang mendekatinya, dan Dia selalu menanggapi permohonan-permohonan bantuan kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kuasa keilahian-Mu nyata sungguh dalam mukjizat yang telah Engkau lakukan hari ini. Tunjukkanlah kuasa keilahian-Mu atas kami yang sakit, atas kami yang putus asa, atas kami yang kehilangan makna hidup, atas kami yang bingung, atas kami yang penuh kebencian dan dendam, atas kami yang takut dan khawatir, supaya menjadi baiklah keadaan kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Raja, sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.